Sama aja, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Awayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda dalalatu 'ala al-khair libtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yaqulu al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala hukmul ma'al mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Pada pembahasan terakhir sebelum Ramadan kita sempat membahas tentang air atau niat iktiraf. Bagaimana kalau syarat-syarat air musta'mal kita udah bahas tuh ya. Dan kita sudah sampaikan kesimpulannya, jika kita menggunakan air yang sedikit yang di bawah 2 kullah, yaitu yang kurang dari 217 liter, kalau kita tidak niat iktiraf, jika kita menggunakan kedua tangan kita sebagai wadah, maka air tersebut bisa dikatakan apa? Musta'mal. Contohnya kalau wudhu. Kalau kita wudhu ngambil air langsung ke ember yang sedikit, atau anggap saja kita ngambil pakai gayung, tapi gayungnya airnya apa? Kita masukin tangan ke gayung buat basuh wajah. Nah, ketika kita membasuh wajah tanpa niat iktiraf masih belum musta'mal, karena baru digunakan buat wajah. Yang pertama itu yang wajib. Yang kedua dan yang ketiga nggak niat iktiraf pun masih aman, karena yang kedua ketiga hukumnya apa? Sunnah. Ketika kita masukin tangan ingin mengangkat hadas tangan, yaitu ketika membasuh tangan tanpa niat iktiraf, itu air jadi musta'mal. Kenapa jadi musta'mal? Karena sama dengan seperti kita ngangkat hadas di dalam air. Kan ketika tangan kita masuk ke air buat ngangkat hadas tangan, itu otomatis tuh hadas tangan yang udah kena air apa? Udah keangkat. Pas begitu masuk, nah ini keangkat udah. Sama dengan kita ngangkat hadas dalam airnya. Makanya ketika basuh tangan belum niat iktiraf juga baru jadi musta'mal ya. Makanya gimana baiknya dari awal mulai mau wudu udah niat iktiraf aja dah. Apa niat iktiraf maksudnya? Kita niat dalam hati tangan saya sebagai wadah atau gayung. Ini bagi orang yang mungkin nggak pakai gayung. Kalau sekarang kan umum apa? Udah menggunakan apa? Gayung. Perlu niat iktiraf nggak pakai gayung sekarang? Nggak perlu. Kan kita nggak masukin tangan ke air. Sekarang kan kita ngambil pakai apa? Pakai gayung. Wudhu di luar apa? Di luar kolam atau di luar ember. Nggak perlu lagi niat iktiraf. Itu wajib iktiraf jika tangannya yang jadi gayung. Nah itu harus dipikirkan baik apa? Baik-baik ya.
Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang hukum al-ma al-mutlaq idza taghayyara bi syai'in tahirin. Hukum air mutlak, air yang bersih, air yang jernih, jika berubah dengan sesuatu yang suci. Apa hukum airnya? Air bersih tapi berubah dengan sesuatu yang suci. Nah, di sini akan disampaikan oleh mu'allif kitab, dikatakan oleh beliau, hukmuhu kal musta'mal. Hukum air yang bersih kecampur sesuatu yang suci itu hukumnya seperti air musta'mal. Apa arti air musta'mal? Tahirun fi nafsihi ghaira mutahirun li ghairihi. Air musta'mal kalau kita pakai nih, kita habis pakai air musta'mal, anggap di ember kecil nih. Itu digunain, ternyata udah musta'mal. Itu air kita masak buat bikin kopi, boleh nggak? Nggak apa-apa. Air musta'mal itu nggak bisa ngangkat hadas doang. Buat dikonsumsi ya? Boleh. Sama dengan air yang bersih kecampur sesuatu yang suci. Hukumnya seperti air musta'mal. Boleh dikonsumsi tapi nggak boleh untuk mengangkat hadas. Apa syarat-syaratnya? Syarat air yang bersih kecampur sesuatu yang suci. Sehingga hukumnya menjadi air musta'mal. Syarat pertama, an yakun at-taghayyuru bi tahirin. Yang pertama, syarat pertama, air yang suci kecampur sesuatu yang apa? Air yang mutlak atau yang apa? Yang bersih kecampur dengan sesuatu yang suci dan dianggap seperti air musta'mal. Syarat pertamanya, perubahan air disebabkan perkara yang suci. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita anggap apa? Kecampur air sabun. Air sabun, kita kan punya kolam nih. Kolam kan rata-rata kalau di rumah kan kolamnya kecil. Lagi mandi, air sabun atau sabunnya kecemplung. Sehingga tuh air yang dalam bak udah mulai keruh. Keruhnya karena sabun. Nah, itu disebutnya air bersih tapi nggak boleh digunain buat bersuci. Buat untuk mandi biasa boleh nggak? Boleh, buat bersuci nggak bisa. Nah, itu syarat yang pertama, perubahan terjadi karena apa? Karena sesuatu yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Jika tercampur dengan najis, udah beda lagi hukumnya. Ya, kalau kecampur dengan najis, ada air sedikit kecemplungan apa? Anggap saja kecemplungan bangkai tikus. Itu bisa digunakan buat bersuci? Nggak bisa. Dikonsumsi? Nggak boleh juga. Nah, itu bedanya ya. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya sebenarnya. Kalau yang sebelumnya nggak fokus mau berantakan. Ini masih berkaitan dengan pembahasan apa? Yang sebelum kita bahas air musta'mal. Masih berkaitan. Maka Nabi bilang, kita mulai bahas ini kitab harus megang buku dan pulpen minimal. Kalau megang kitab juga lebih cakep. Karena kalau nggak fokus buyar kita. Anak ulang lagi dari awal. Hukum air yang bersih, air yang bersih kecampur dengan sesuatu yang suci. Air bersih kecampur dengan sesuatu yang suci. Apa hukumnya? Kata ulama, hukumnya persis dengan air musta'mal. Suci airnya, tapi nggak boleh digunakan untuk bersuci. Airnya suci, buat kita minum boleh, buat masak juga apa? Buat boleh, cuman untuk kita pakai buat wudhu nggak bisa. Persis dengan air musta'mal. Tapi ada syaratnya, itu air disebut suci, tidak mensucikan, ada syaratnya. Syarat pertamanya, dia tercampur dengan sesuatu apa? Yang suci. Itu menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi, tapi nggak boleh buat ngangkat hadas. Kalau kecampur dengan sesuatu yang najis, nggak bisa mensucikan, nggak bisa juga digunakan. Semuanya nggak boleh deh. Buat konsumsi haram, buat bersuci juga kagak. Nggak bisa. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, an yakuna taghayyuru bi mukhalitin.
Syarat yang kedua, air yang bersih dianggap suci, tidak mensucikan jika tercampur dengan sesuatu, yaitu perubahannya disebabkan perkara yang menyampuri air tersebut, atau bahasa fikihnya mukhalid. Mukhalid artinya kecampur dengan sesuatu yang sukar dipisahkan. Seperti kecampur kopi jadi air kopi, kecampur dengan teh jadi air teh. Nah itu suci gak? Suci. Mensucikan gak? Enggak. Persis hukumnya dengan air musta'mal. Makanya kalau besok-besok yang ditanya sama orang, ini teh suci gak? Air suci gak? Dibilang air suci, tapi tidak mensucikan. Terus apa gunanya dibilang air suci? Gunanya apa dibilang air suci? Bisa dikonsumsi, buat diminum boleh, suci. Cuman buat bersuci nggak bisa. Nah itu maksudnya air yang kita bahas nih. Suci tidak mensucikan. Kata suci artinya bisa dikonsumsi. Tidak mensucikan, nggak boleh untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi para syarat yang kedua, perubahannya disebabkan perkara yang mencampuri air tersebut, atau dengan bahasa fikihnya mukhalid. Mukhalid artinya apa? Kecampur dengan air dan susah untuk dipisahkan dari air. Contohnya air kopi, air teh. Kalau air kecampur dengan sesuatu yang suci tapi bisa dipisah. Contohnya apa? Contoh lebih ini lagi, daun pohon. Ada kolam, ada apa namanya? Pohon. Contoh daunnya jatuh-jatuhan ke dalam air tuh. Atau kecampur dengan kayu, kejatuhan kayu apa? Dalam air. Nah itu disebutnya bukan mukhalid, mujawir. Itu yang masuk ke dalam air bisa kita pisahkan. Nah kalau yang begitu masih bisa buat bersuci nggak? Boleh. Boleh untuk bersuci. Yang nggak boleh itu kecampur dengan sesuatu yang suci tapi susah untuk dipisah. Seperti tadi kecampur teh, kecampur kopi. Kalau kecampur daun pohon, kejatuhan kayu, itu disebutnya mujawir. Apa arti mujawir? Bisa dipisah dari air. Nah kalau kayak gitu mah boleh buat bersuci dan boleh juga buat mensucikan karena nggak kecampur. Yang kita bahas sekarang, dia kena sesuatu apa? Kecampur sesuatu yang suci tapi sulit untuk dipisahkan. Ya. Syarat yang ketiga, an yakuna taghayyuru fahishan. Syarat ketiga, perubahan yang terjadi sangat amat nampak. Kalau bahasa Arabnya fahish, perubahannya sangat amat. Nah itu maksudnya disebutnya fahish. Kalau perubahannya nggak sangat amat, boleh nggak buat bersuci? Boleh. Contoh, di rumah ada air seember, kejatuhan sabun dikit. Pas kita lihat tuh air nggak berubah sama sekali. Walaupun kecampur dengan sabun, kita cium nggak berubah. Kita lihat tetap jernih. Bisa nggak buat bersuci? Bisa. Di sini yang hukumnya seperti air mustamal tercampur dengan sesuatu yang fahish. Artinya apa? Perubahannya sangat amat nampak sampai kelihatan. Air biasa jadi air sabun. Air jernih jadi air kopi. Air jernih jadi air sirup. Nah itu baru nggak boleh buat bersuci ya. Jadi syarat yang ketiganya harus perubahannya yang sangat amat jelas dan nampak ya. Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya fahish ya. Catat dulu deh, ntar ana ulang lagi nggak apa-apa. Yang keempat, an yastaghniyal ma'anhu ay yumkin saunu hifdzul ma'anhu. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu perkara yang mencampuri air mudah untuk dihindari dari air. Perkara yang tercampur dengan air
mudah untuk kita hindari dari air tersebut. Maksudnya kita mudah untuk apa? Untuk bisa kita pisahin. Berbeda halnya jika tidak bisa dipisahkan seperti lumut. Itu lumut nggak bisa dipisahkan dari air. Biasanya kalau kolam selalu ada air, lama-lama ada apa? Lumutnya. Perubahan karena lumut nggak apa-apa. Karena lumut berasal dari air. Atau air berubah butek karena tanah. Itu juga nggak apa-apa karena sulit dipisah. Arti yang keempatnya tadi an yastaghnil ma'anhu, yaitu perkara yang mencampuri air mudah untuk dihindari. Maksudnya gimana? Ini ada air bersih, anggap aja seember, ada sirup. Bisa nggak kita pisahin antara air dan sirup? Ya bisa, yang penting jangan dicampur. Kalau lo campur ya nggak bisa. Selama masih belum kecampur bisa nggak? Di sini ada kopi sepeles, tahu peles nggak? Bahasa Betawi peles, toples ya, toples. Di sini ada air seketel. Bisa nggak kita bisa? Ya bisa, jangan dicampur aja. Nah itu maksudnya air yang tadi mudah dipisahkan dari perkara yang mencampur air mudah dipisahkan dari air. Artinya selama kita nggak campur bisa kita pisahin. Yang nggak masalah, yang sulit untuk dipisahkan dari air. Contohnya tadi lumut. Lumut nggak bisa dari air. Kenapa? Karena rata-rata lumut itu ada di kolam yang ada airnya. Atau seandainya hujan lebat, tiba-tiba air di rumah pas keluar dari pam, dari jepam, itu keruh. Karena di bawah tanah kecampur dengan tanah, keluarnya keruh. Atau butek. Bisa nggak buat bersuci? Bisa. Kenapa? Sulit kita pisahin. Itu satu, sulit dipisahin, sekaligus air berasal dari tanah juga. Nah itu nggak apa-apa. Ya, ingat itu ya, yang sulit dipisahkan dari air nggak apa-apa berubah karena itu. Contohnya lumut atau tanah atau lumpur masih bisa. Makanya suka ditanya kita sama orang-orang yang mungkin rumahnya di kampung. Mereka kan air masih ada yang butak juga tuh. Gimana digunakan, Bib? Boleh nggak? Boleh. Karena sulit untuk apa? Dipisahkan. Karena udah jadi satu dia. Kalau tadi kan kayak kopi, kayak teh, kayak sirup apa? Mudah untuk dipisahin. Selama nggak kecampur, ya bisa dipisahin. Ya, si sirup taruh di lemari, air masukin lagi ke kamar mandi. Jangan sampai mereka berantem kecampur. Nah, itu kan masih bisa. Nah, kalau yang sulit dipisah, itu nggak apa-apa. Contoh lumut atau tanah. Ya. Ini syarat air suci tidak mensucikan, hukumnya persis dengan air musta'mal, yaitu yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Ana ulang. Apa hubungannya pembahasan kita ini? Mungkin banyak jamaah kita bingung nih. Maksudnya apaan nih pembahasan? Ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Itulah fikih. Fikih kalau kita nggak fokus, bedain dengan safinah. Safinah ngikutin urutan, furud wudu selesai, syarat wudu. Kalau ini suka apa? Suka bolak-balik. Nah itu kalau nggak fokus nggak bakal nyambung. Itu yang Anda bilang, ilmu fikih kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sulit. Kan kita dibahas sebelumnya. Bagian-bagian air. Yang pertama, suci fi nafsihi mutahhirun la ghairihi. Suci sekaligus mensucikan, yaitu air bersih, air mutlak. Kemudian kita bahas juga ada suci tidak mensucikan. Suci airnya tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air mustakmal. Atau air yang kecampur dengan sesuatu yang suci. Persis tuh hukumnya dengan air mustakmal. Nah ini yang kita lagi bahas. Ada air suci tidak mensucikan. Apa contohnya air mustakmal? Atau air yang kecampur dengan sesuatu yang tidak najis. Apa contohnya? Lah ini yang kita bahas. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya loh. Nah, sekarang yang sebelum ini kan kita bahas masalah mustamal kan? Air mustamal itu apa artinya? Air suci tidak mensucikan. Ada juga suci nggak mensucikan, yaitu yang kecampur dengan sesuatu yang tidak
najis. Nah, ini syaratnya kita bahas. Air suci tidak mensucikan karena kecampur sesuatu yang tidak najis. Syaratnya apaan? Yang pertama syarat apa tadi? Hah? Tercampur apa? Perubahan terjadi disebabkan perkara yang suci. Kalau kebalikannya perkara najis. Kalau perkara najis tidak suci dan tidak mensucikan. Kalau perkara yang suci, dia suci airnya bisa dikonsumsi, tapi nggak boleh untuk mengangkat hadas. Persis dengan air musta'mal. Syarat kedua, air yang suci tidak mensucikan karena perubahan kecampur sesuatu, yaitu perubahannya disebabkan perkara yang mencampuri air. Atau bahasa fikihnya apa? Mukhalid. Maksudnya apa? Susah dipisahkan dari air. Ya. Seperti apa contohnya? Kopi, teh. Nah, kopi kalau dikecampur sama air bisa nggak dipisah? Maksudnya air dijadiin bersih lagi. Kopinya dipisah lagi, masuk ke dalam toples, air apa? Dipisah lagi? Nggak bisa. Itu syarat yang kedua, yang kecampur dengan air tersebut sesuatu yang mukhalid, yang sulit untuk dipisahkan. Kebalikannya, jika gampang dipisahkan, itu nggak apa-apa. Seperti air sedikit kecampur dengan kayu, atau kejatuhan daun, tinggal angkat aja daunnya. Gunain bisa? Gunain aja. Selama kagak ada perubahan sama sekali ya. Kemudian yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan karena perkara kecampur dengan sesuatu yang suci. Syarat ketiganya perubahannya sangat amat nampak. Kalau nggak nampak banget perubahannya masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, air sedikit baru kecampur kopi dikit. Ya anggap aja kopi baru 2 butir masuk. Udah keaduk kita lihat masih jernih. Mau kopi kagak masih jernih, masih bisa dipakai gak? Masih bisa, karena belum apa? Belum berubah sangat amat nampak. Kalau kayak gitu masih suci mensucikan. Ya. Kemudian syarat yang keempat, yang terakhir, perkara yang mencampur air mudah untuk dihindari dari air. Maksudnya apa? Jika tidak mudah untuk dipisahkan dari air, dihindari dari air, itu nggak apa-apa hukumnya. Contoh, lumut atau tanah atau lumpur. Nah itu nggak apa-apa. Kalau ada air di bak itu berubah warna karena lumut, aman. Ada air di bak berubah karena tanah, aman. Masih bisa digunakan untuk mensucikan. Untuk bersuci boleh. Kalau ada orang bilang, kan berubah itu. Bilang perubahannya karena sesuatu yang sulit untuk dipisahkan dari air. Karena selalu begitu, air diam, lama-lama ada lumutnya. Atau air kecampur dengan air hujan, lama-lama jadi apa? Jadi butak. Nah gimana itu? Kita mau hindarin dari butaknya itu? Itu nggak apa-apa. Yang bermasalah kalau perkara yang mencampur air mudah dipisah. Artinya, air masih bersih, kita bisa aja kita nggak campur. Seperti kopi, teh, sirup, nah itu kan bisa dihindarin. Nah itu yang bermasalah. Kalau yang nggak bisa dihindarin kagak masalah ya. Jadi kalau ente ditanya sama orang, ada air kecampur dengan sesuatu yang suci, hukumnya apaan? Bilang sama dia hukumnya persis dengan air musta'mal. Suci untuk dikonsumsi, nggak boleh untuk bersuci. Mengangkat hadas nggak boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, perubahannya karena apa? Karena kecampur sesuatu yang suci. Kalau kecampur najis, tidak suci, tidak mensucikan. Dua-duanya kagak boleh itu. Ya. Kalau kecampur yang suci, suci untuk dikonsumsi, tapi tidak mensucikan. Syarat kedua, perubahannya disebabkan perkara apa? Perubahannya disebabkan perkara yang mencampuri air. Artinya yang masuk ke dalam air sesuatu yang sulit untuk dipisahkan dari air. Contohnya kopi dan teh. Kalau bisa dipisahkan seperti kayu atau daun, itu masih sah untuk bersuci.
Ketiga, perubahannya sangat amat nampak. Kelihatan, air bersih jadi air sabun, air bersih jadi air kopi, air bersih jadi air teh. Nah, itu suci tidak mensucikan. Yang keempat, perkara yang mencampuri air mudah untuk dihindari dari air. Seperti kopi, teh, selama nggak dicampuri kan bisa dihindari. Inti ada air bersih, inti nggak campur dengan kopi, bisa nggak digunain? Ya bisa, masih bersih. Kan mudah kita bisa. Jangan dicampur aja. Kalau nanti campur nggak bisa apa? Nggak bisa lagi digunain. Nah, kalau yang susah untuk dipisahkan dari air, itu hukumnya tidak masalah. Contohnya apa? Lumut dan tanah, ya. Tanah atau lumpur dan sejenisnya. Itu nggak masalah karena sulit dipisahkan dari air, ya. Nah, ini syarat perubahan karena perkara yang suci. Jadi inti kalau yang ditanya sama orang, saya punya air di rumah seember, tapi kecampur sesuatu, bisa nggak digunain? Nah, inti tinggal tanya, kecampurnya dengan sesuatu yang suci nggak? Kalau kata dia, iya sih suci. Kalau nggak salah kayaknya sabun tuh yang kecampur ke dalamnya. Nah, bilang sama dia itu airnya emang suci. Tapi untuk mensucikan, nggak boleh. Artinya kalau ente mandi biasa boleh nggak? Boleh. Mandi hadas? Nggak bisa. Buat mandi hadas nggak bisa. Karena dia sudah berubah. Nah, intinya kalau air kecampur dengan sesuatu yang suci, ente lihat lagi syaratnya tadi. Yang pertama perubahannya karena yang suci. Kalau karena najis sudah lain lagi hukumnya. Yang kedua perubahan disebabkan perkara yang mencampuri air sulit dipisahkan seperti air sabun, air kopi, air teh. Yang ketiga adalah apa? Perubahannya sangat nampak jelas. Tadi airnya bersih kecampur sabun jadi butek. Nah, itu namanya air sabun. Yang keempat yang mencampuri air mudah untuk dipisahkan dari air dari awal. Sabun kan nggak ada sangkut pautnya dengan air, baru kecampur dengan air jadi air sabun. Nah, ini yang bermasalah. Yang nggak bisa dipisahkan dari air susah, itu nggak apa-apa hukumnya bilangin. Jadi inti tanam di otak kita kalau ada perubahan air karena lumut atau karena apa? Lumpur ataupun apa? Tanah, itu hukumnya tidak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena susah dihindari. Nah, karena umumnya begitu, air suka ada butek, air suka ada di kolam tapi ada lumutnya. Udah intinya begitu. Kegambar ya. Pokoknya kalau ada air kecampur sesuatu yang suci, ente lihat berubah nggak? Maksudnya air masih jernih atau berubah? Kalau berubah berarti suci tidak mensucikan. Ente lihat lagi kecampurnya dengan sesuatu yang tercampur atau bisa dipisah. Tercampur berarti suci tidak mensucikan. Kecampurnya dengan najis apa suci? Suci berarti suci tidak mensucikan. Begitu aja hukumnya. Nah, tadi yang kita bahas sempat itu syarat air menjadi mustakmal, tapi kecampur sesuatu yang suci, ya. Nah, ini syarat tempat tadi. Nah, kurang lebih yang kita bahas ini persis hukumnya seperti air mustakmal, suci untuk dikonsumsi, tapi nggak boleh untuk bersuci. Itu maksudnya. Nah, di sini dikasih contoh-contohnya nih, biar agak mudah difahami. Air yang tercampur dengan sesuatu yang mudah dipisahkan, tadi Anda bilang apa contohnya? Daun, kayu, atau tadi saya bilang apa? Minyak. Minyak juga bisa dipisah, nggak apa-apa. Ente ada air seember, kemasukan minyak bersih ya, bukan minyak najis, minyak babi mah. Buang tuh airnya, minyak suci. Nah, minyak itu bisa dipisah. Karena minyak nggak akan kecampur dengan apa? Dengan air. Tinggal angkat aja minyaknya. Sisa air itu bisa digunain. Ya. Nah, contoh yang kecampur dan nggak bisa dipisah adalah tadi air teh, air sirup, air kopi, air zafron. Tahu zafron? Tahu zafron nggak? Yang merah tuh biasa kalau orang Timur Tengah
lebih sering digunakan buat masak nasi, itu nasi mandi, nasi apa itu kabsa tuh pakai zafran tuh, itu bagus. Tapi sedikit aja, kalau banyak nggak bagus. Dan zafran itu kalau buat perempuan, kalau kebanyakan nggak bagus, bikin kering rahim. Ingatin yang suka minum zafran, itu cukup sedikit khususnya buat perempuan. Kalau kebanyakan nanti rahimnya apa? Kering. Atau kecampur dengan kohol atau sifat mata. Nah, air kecampur dengan apa? Sifat mata. Nah, itu bisa disebut apa? Air mukhalid. Itu pasti berubah tuh. Yang tadinya bersih jadi kopi, jadi teh, jadi sirup. Nah, itu nggak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Untuk dikonsumsi boleh. Nah, makanya kalau anda tanya, air kelapa bisa nggak buat bersuci? Air kelapa nggak bisa. Tapi suci nggak? Suci. Diminum boleh? Ya bagus. Buat wudhu? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bukan air jernih, bukan air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Kita udah bahas sebelumnya. Apa itu air mutlak? Air bersih yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Contoh turun dari langit, air hujan, air salju, air apa lagi? Batu es. Kan suka tuh hujan ada apa? Batu es. Nah, itu air mutlak. Atau turun keluar dari bumi seperti apa? Sumur, sungai, laut, mata air. Nah, ini disebut air yang disebut mutlak, air suci, mensucikan. Kalau air kelapa nggak termasuk. Kenapa? Karena dia nggak langsung keluar dari bumi, dia berada dalam buah. Makanya bilang tuh, kalau ente nggak fokus dengan pelajaran sebelumnya, ente agak bengong tuh, air kelapa, boleh apa kagak ya? Kalau kita kembali ke sini kan nggak ke masalah air mukhalid nih, yang kita lagi bahas nih. Air suci tidak mensucikan karena kecampur dengan sesuatu yang suci, nggak nyambung dengan air kelapa. Air kelapa emang air dalam buah, kan? Nggak kecampur dengan sesuatu, boleh nggak bersuci? Kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Apa itu air yang mutlak yang turun dari langit atau keluar dari bumi, bukan berada dalam buah. Paham kan ya? Nah, itu makanya fokus sedikit. Kalau bercabang mah mikirin dagang, habis diomelin sama bos mah nggak bakal nyambung dah. Nah, nggak apa-apa nih, masalah air emang agak sedikit rumit. Tapi sedikit banyak kalau nyangkut dikit dari otak udah cukup dah. Yang penting nanti pembahasan wudhu, sholat harus fokus. Ini masalah begini emang jarang terjadi di kehidupan kita, cuman perlu diketahui juga. Nanti bisa aja di rumah kan, mau wudhu, masuk kamar mandi, kok airnya begini nih dalam ember. Mau dibilang bersih kagak, dibilang najis kagak, ente angkat, butek. Nah, ente tahu nih, buteknya karena apa nih? Karena tanah, aman. Buteknya karena apa? Karena lumpur, aman. Buteknya karena apa? Karena wadahnya udah lama. Wadahnya udah lama, maka jadi apa? Jadi berubah, nggak apa-apa. Karena perubahannya nggak bisa dipisahkan, karena emang di wadah yang sudah disediakan. Ente angkat, nah, ini butek begini nih. Nah, ini si boteh nih, ya nggak bisa. Ente angkat, sirup ABC nih, nggak bisa udah. Nah, itu karena apa? Kecampur dengan sesuatu yang sulit untuk pisahkan, ya. Seperti itu, gampang ya untuk dipahami ya. Ini kita pembahasannya soal air yang sedikit. Air sedikit kecampur sesuatu yang suci. Air banyak beda lagi hukumnya ya. Kemudian di sini mu'alif kitab membahas tentang air yang kejatuhan najis. Ini tadi yang kita bahas nih air suci semua nih. Kecampur dengan sesuatu yang suci. Sekarang bahas air kejatuhan najis. Halatu wuqu'an najasati fil ma'. Ya, gambaran-gambaran najis yang kejatuhan dalam air. Nomor 1,
Idza kana al-ma'u qalilan dunal qullataini yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'un najasati fi wa in lam yataghayyar. Yang pertama, jika airnya sedikit. Ini masalah najis nih, beda lagi nih. Yang sebelumnya masalah apa? Kecampur dengan yang suci. Sekarang kecampur dengan kejatuhan dengan yang najis. Nomor satu, jika airnya sedikit. Arti air sedikit apa? Kurang dari 2 kullah. Yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'un najasati fihi wa in lam yataghayyar. Kalau air yang sedikit atau kurang dari 2 kullah, langsung dihukumkan air tersebut mutanajjis dengan kecampur najis. Walaupun nggak berubah. Selama kejatuhan najis, airnya sedikit, langsung najis. Begitu aja. Air yang sedikit yang di bawah 2 kullah, di bawah 217 liter. Artinya anggapnya 100-150 liter, kejatuhan najis langsung dianggap najis. Tapi ada orang bilang, tapi nggak berubah, masih jernih, tetap najis. Karena airnya kurang dari 2 kullah. Walaupun nanti ada tuh najis-najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, idza kana al-ma' katsiran, jika airnya banyak. Ya, jika airnya banyak, fala yatanajjas illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihahu walau taghayyuran yasiran. Jika airnya banyak, yaitu 2 kullah lebih, tidak dihukumkan najis jika kejatuhan najis, tidak langsung dihukumkan najis, kecuali terjadi perubahan ke warna air, kepada warna air, atau rasa air, atau aroma air, walaupun perubahannya sedikit, baru dihukumkan najis. Ya. Saya ulang lagi masalah yang banyak. Jika airnya 2 kullah lebih, tidak dihukumkan sebagai air yang mutanajis, kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, berubah aromanya. Meskipun perubahannya sedikit, baru hukumnya najis. Ana ulang. Air yang sedikit terjatuh najis, langsung najis. Nggak berubah, masih jernih, najis, karena airnya sedikit. Air yang banyak terjatuh najis, nggak langsung dihukum sebagai air yang mutanajis, kecuali ada perubahan di warnanya, ada perubahan di rasanya, ada perubahan di aromanya. Walaupun perubahannya sedikit, yang penting ada perubahan, baru dihukumkan najis. Itulah keunggulan air yang banyak. Artinya kalau itu punya air banyak, 2 kullah lebih, 217 liter lebih, kecemplungan tikus mati, kecemplungan apa namanya itu? Anggapnya Tom and Jerry lagi kejar-kejaran, masuk 2 orang mati. Jadi tikus ada, kucing ada, udah bangke. Begitu kita angkat, kita cium, nggak ada aroma apa-apa. Kita lihat, masih bersih. Dicicipin nggak? Ya terserah kalau mau cicipin. Itu kan cuman kurang lebih apa ya? Itu apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya perkiraan. Perkiraan tuh rasanya kemungkinan nggak ada karena aroma nggak ada. Berubah pun kagak ada. Bersih gak tuh air? Bersih, gunain walaupun tadinya ada bangkai tikus sama kucing. Nah itu keunggulan air yang banyak. Jadi air banyak kejatuhan najis nggak langsung najis. Lihat dulu berubah air warna nggak? Berubah aroma nggak? Berubah apa lagi? Rasa nggak? Selama tidak ada perubahan, masih dihukumkan sebagai air yang suci. Kalau air sedikit, begitu kejatuhan najis, langsung dihukumkan najis. Walaupun warna, aroma, rasa nggak berubah, tetap najis karena airnya sedikit.
Wal qullatani lughatan al jarratan al azimatan. Jadi dua qullah itu kita langsung ambil perkiraan di sini aja di Indonesia ya. Dua qullah itu secara bahasa artinya dua aliran yang besar. Atau kalau dalam syariat itu adalah apa? Kadar ukurannya mencapai 500 ritil. Negara Irak, ya kalau pakai liter kita ini kurang lebih 217 liter. 217 liter itu udah dianggap airnya banyak. Di atas itu apalagi minimal 217 liter itu sudah dianggap air dua qullah ya. Masailun fil ma'al mutanajjis idza kana al-ma' katsiran wa waqa'at fihi najasa walakin syakakna hal taghayyara am la fa hal tajuzu at-taharatu bih? Na'am, tajuzu at-taharatu bih li'anna al-asl fihi at-taharah. Nah, di sini ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan najis tadi. Jika kita punya air banyak, kejatuhan najis. Air banyak berapa tadi? 217 liter lebih. Kejatuhan najis. Dan terjadi perubahan. Tapi kita bingung nih, ini berubah nih air, warnanya atau aromanya karena najis, apa bukan karena najis? Karena najis yang jatuh, apa karena wadahnya? Apa emang berubah karena mungkin kena angin kenceng, kecampur dengan apa? Debu, jadi berubah. Dia bingung nih, ini perubahan karena najis yang jatuh atau bukan? Apa hukum airnya? Kata ulama hukum airnya suci. Karena kembali ke hukum asal. Ingat tuh ya, kalau ada air banyak kejatuhan najis. Dan kita bingung nih, ini perubahannya karena najis yang jatuh, apa karena perkara lain? Kita nggak yakin nih dia berubah karena najisnya. Kita masih bingung nih, ini berubah karena najisnya atau bukan nih? Apa hukum airnya? Kata ulama suci. Kenapa suci? Karena dia nggak yakin perubahan karena najis. Jadi kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah suci. Ya. Ini sedikit tambahan aja, boleh dicatat, boleh kagak. Yang kedua, jika airnya banyak persis kayak tadi dan kejatuhan najis. Air yang banyak tapi berubah. Mungkin kita ada kolam besar di rumah, kita tinggalin rumah hampir seminggu lebih, pas kita balik tuh kolam yang 2 qullah berubah drastis, nggak jernih lagi. Nah di situ kita bingung nih, ini berubah karena kejatuhan najis apa kejatuhan sesuatu yang suci? Berubahnya parah, anggap aja berubahnya hampir kemerah-merahan. Ini merah apaan nih? Najis tapi suci yang jatuh deh. Apa hukum airnya? Persis kayak tadi, hukumnya suci. Ingat ya, kalau air banyak kejatuhan najis, tapi kita bingung, ini berubah karena najis apa bukan? Hukum airnya apa? Suci. Air banyak berubah, tapi kita bingung, ini berubahnya karena kejatuhan najis apa kejatuhan yang suci? Apa hukumnya? Suci juga. Itulah keistimewaan air yang banyak. Makanya sebaiknya itu kalau seandainya yang namanya kamar mandi kita gede memadai, kolamnya gedein aja. Jadi aman tuh, anak ente mau main, tangannya dimasukin kayak mau bagaimana kayak, selama nggak berubah tetap aja suci. Nah, itulah keunggulan air yang banyak. Cuman kalau kamar mandi nggak memadai ya jangan deh. Kolam kegedean nanti bingung. Kolam doang isinya. Kita masuk mau mandi bingung ya. Itu kalau seandainya kamar mandi agak luas. Dibikin gede aja. Yang penting seukuran 217 liter. Ya, ini sedikit gambaran soal air yang najis tadi ya. Nah, kemudian di sini insya Allah kita bahas nanti ya. Yaitu najis-najis yang ma'fu jika jatuh dalam air yang sedikit. Tadi kan saya bilang, air sedikit kejatuhan najis langsung dihukumkan najis meskipun tidak ada
perubahan. Kecuali, nah ada kecualinya tuh. Ada beberapa jenis najis, kalau jatuh di air yang sedikit, tetap air sedikit dihukumkan suci. Nanti kita bahas. Nah, 2 pelajaran tadi ada yang kurang paham nggak? Ana ulang, nggak apa-apa, ana ulang. Jangan sampai kita pindah ke pasal yang lain belum paham. Ana ulang lagi, ana bahas lagi, nggak apa-apa. Tadi masalah air yang suci, air yang kecampur dengan sesuatu yang suci, paham ya? Air kecampur dengan sesuatu yang suci, hukumnya seperti air musta'mal dengan 4 syarat. Gitu ya. Air yang kejatuhan sesuatu yang suci, hukumnya seperti air musta'mal dengan 4 syarat. Tadi 4 syarat itu tadi harus terpenuhi itu. Selain 4 syarat ini, kalau nggak terpenuhi, airnya beda lagi hukumnya. Pokoknya kalau kejatuhan sesuatu yang suci, lihat 4 syarat ini ada nggak? Kalau ada, artinya itu air suci tidak mensucikan. Itu 4 syarat yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua, air kejatuhan najis. Jika sedikit, langsung dihukumkan najis meskipun nggak ada perubahan. Jika banyak, jika berubah warna, rasa, ataupun apa? Aroma, walaupun sedikit perubahannya baru dihukumkan najis. Apa itu air yang banyak? Yaitu 2 kullah lebih. Berapa 2 kullah? 217 liter. Paham ya? Nah, insyaallah nanti kita bahas tentang najis yang dimaafkan jika jatuh dalam air yang sedikit. Kan tadi saya bilang kan, air sedikit kejatuhan najis langsung dihukumkan najis walaupun tidak ada perubahan. Kecuali ada najis-najis yang dimaafkan. Apa itu? Nanti kita bahas. Catat makanya. Inti kalau ngerti nih, ini kitab, walaupun sekedar kitab Taqriratus Sadid dan mungkin orang nganggapnya sepele, tapi inti paham poin-poinnya, udah cukup itu udah. Buat kita amalkan sehari-hari bisa, buat ngejawab orang nanya juga bisa. Nggak usah kejauhan ke minhaj segala macam itu kegedean lah buat kita lah. Ini aja dulu dah. Kalau difahami sudah sudah cukup dan mudah untuk kita menjalankan ibadah sehari-hari. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan, fadhal. Fadhal. Paham? Gimana hukum air yang sedikit tadi, tapi kita ngambil poin yang keempat ya. Perkara yang mencampur air mudah dihindari, yang nggak mudah dihindari nggak apa-apa. Contohnya lumut dan tanah. Cuman sekarang itu lumut atau tanah dia sengaja campur. Tuh air bersih diambil tanah banyak, diaduk. Jadi butek. Gimana tuh hukumnya tuh? Lah itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Lu mau ngapain lu begituin? Nah artinya saat itu tanah dengan air bisa dipisah gak? Bisa dipisah, sama hukumnya dengan kopi dan teh tadi. Cuman dia sengaja campur. Nah bermasalah. Seperti itu campur air dengan teh dan kopi. Yang kita maksud tadi susah dihindari itu emang keluar dari tanah, emang udah butek. Atau berada di kolam emang udah banyak kan lumutnya, itu nggak masalah. Cuman kalau ada unsur kesengajaan beda lagi. Oh berarti nggak masalah air ini dia campur tanah ya. Jadi sekalian deh. Kan katanya kan lumpur itu bagus buat apa? Buat kulit. Campur lumut, aduk sama dia. Jadi coklat, dipakai buat wudu, nggak bisa. Kalau dibilang loh kan itu kan tanah lumut. Katanya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau kagak disengaja dicampur. Emang udah ada di wadahnya. Lah kalau sengaja dicampur, apa bedanya dengan campur kopi dan teh? Nah itu beda lagi tuh, ada apa? Fi'il fa'il, kalau ada fi'il fa'il itu apa? Hukumnya berbeda. Sama halnya kayak sholat. Inti sholat, sadar lagi sholat, iseng aja. Batal gak? Ya batal, sakit otaknya. Lu mau ngapain? Mau ngapain coba? Sadar gak sholat? Sadar. Lu ngapain? Iseng aja, batal sholatnya. Karena ada unsur apa? Kesengajaan. Kalau nggak sengaja bisa ngomong sampai 6 kalimat. Lagi sholat, dia lupa lagi sholat, dia ngomong deh. Waduh, sumpah juga nih.
Waduh, sumpek juga nih. Habis ngomong nih, lagi sholat gue nih. Saya nggak sholat ya, terusin karena lupa. Nah sama hukumnya nih. Air kecampur dengan tanah berubah di wadahnya atau keluar dari tanah memang begitu, aman. Dia berubah karena lumut, karena berada di kolam, aman. Tapi lumut dan tanah nggak kecampur, airnya bersih, gue sengaja masukin, dia nggak aman. Kenapa nggak aman? Dia sengaja, ya. Tapi bagus juga pertanyaan, bisa aja kan? Kalau nggak ditanya bisa aja orang iseng. Kan perempuan-perempuan sekarang kan suka aneh-aneh. Buat iniin kulit, lumpur. Oh, kata gurunya nggak apa-apa itu ya. Lumpur masuk ke nomor didaduk. Dibuat mandi, dibuat wudhu, kagak bisa. Karena ada kesengajaannya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bertanya? Coba. Coba. Ketika anak kecil usia 4 tahun, punya langsung tengokin dia dari kejauhan. Nah. Itu maluannya dia sendiri, dia ragu dia kena bayinya atau tidak. Anak usia 4 tahun kagak mau dicebokin sama emaknya, akhirnya dicebok sendiri. Nah pas cebok sendiri kita ragu nih, itu gayung kena kemaluannya nggak pas lagi cebok. Selama cuma ragu nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau jadi yakin. Tapi kalaupun kena kemaluannya, insya Allah nggak najis. Kenapa? Karena air udah nyampe duluan. Kan udah ngambil nih, pasti kan air duluan. Air duluan baru apa? Gayung mendekat. Nah itu udah aman sebenarnya kan. Udah bersih duluan itu. Walaupun kesentuh dengan gayungnya karena udah kesiram duluan. Kan nggak mungkin. Nah, ya kan ini kan ngomongin anak kecil ya, nggak apa-apa ya. Dia mau cebok, gayungnya duluan, tok baru air, kan nggak mungkin kan? Pasti apa? Air duluan baru gayung kena kemaluannya, itu berarti suci. Walaupun yakin kena suci. Karena sudah kesiram, apalagi cuman ragu, nggak masalah. Ya, apa namanya? Asyakku al-yaqinu la yazulu bisyak, kalau kata orang fikih itu. Keyakinan tidak bisa berubah hukumnya karena ragu. Kita pakai sarung, yakin bersih dari rumah, kecipratan sesuatu, ragu ini yang nyiprat ini najis sampai kagak, hukumnya ke asal. Asalnya ente pakai yakin itu suci, begitu. Nah, jadi gampang tuh, mudah untuk memahami fikih begitu. Pokoknya apa? Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan nggak bisa hilang dengan keraguan. Lagi pertanyaan? Nah. Assalamualaikum. Ada orang mandi dengan tidak mensucikan, dia ambil wudhu dengan air suci, terus ambil wudhu dengan air suci dan sholat, bagaimana hukumnya? Dia mandi pakai air suci tapi tidak mensucikan. Anggap aja tadi itu air kecampur dengan sabun. Kan sekarang kan sok modern nih. Kolam dicampur dengan sabun dia. Sok kebule-bulean gitu nah. Habis begitu dia nggak disiram lagi pakai air bersih, langsung ngambil wudhu, mungkin begitu gambarannya. Langsung dia ngambil wudhu, tapi dengan air yang suci mensucikan, belum dikeringin nih badannya nih, masih basah dengan air suci tidak mensucikan, langsung main wudhu. Tergantungnya apa? Kalau yang di badannya itu kagak ada nggak ada bekas kayak sabun, kalau masih ada sabun ya nggak bisa. Harus bilas dulu baru bisa wudhu. Cuman kalau nggak ada, contoh aja dia air mustamal, dia mandi dengan air mustamal, contoh aja nih, mandi udah kelar, dia belum handukan langsung wudhu pakai air, bukan itu air yang suci mensucikan, langsung wudhu, sah nggak? Ya sah, nggak apa-apa, sah. Apakah harus dikeringin dulu? Sebaiknya emang dikeringin. Kalaupun kagak, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting diwudu dengan air suci mensucikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus pertanyaannya. Tadi saya pemulanya belakang tadi. Betul. Nah, air musta'mal kita campur dengan air mutlak sampai lebih dari 2 kullah.
Tadinya airnya sedikit, dicampur sampai jadi banyak, sampai 217 liter. Itu masih mustakmal gak? Enggak. Langsung berubah jadi air tidak mustakmal. Lah kok bisa? Air mustakmal kan masih air bersih. Air bersih bukan kecampur dengan sesuatu. Yang kita bahas tadi kan beda lagi. Air dicampur dengan sesuatu. Ini air bersih dicampur dengan air sampai jadi banyak. Apakah hilang mustakmalnya? Hilang. Hilang hukum mustakmal ya karena menjadi air apa? Menjadi air yang banyak. Oke. Ya khair wallahu alam. Bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا تب علينا توبة تغسل كل واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع قدم وجود منا لا اكتساب منا بالمصطفى رسول العظام كل سور صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدادة الصحبي والحمد للإله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.